Yesus kuatku kembali hadir menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ada kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk kami kembali merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin berkati kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu guaranteed, terjamin. Hidup umat Tuhan, kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan yang menjadikannya Tuhan yang memerintah hidup kita, itu dijamin oleh Tuhan. Allah menjamin hidup kita. Hidup kita dijamin, ditanggung oleh Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Seperti apa Tuhan menjamin hidup kita dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini dan yang jahat ini. Dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, kita melihat di sana firman Tuhan menjelaskan seperti ini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan, Allah menjamin kehidupan kita dalam dunia yang penuh dengan pergumulan dan yang jahat ini dengan memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus adalah Allah yang berdiam dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan menjelaskan Ia adalah penolong, Ia adalah penghibur, pemimpin. Dan betapa indahnya jikalau kita benar-benar ditolong, dihiburkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sungguh indah. Walaupun ada pergumulan, walaupun kita ada dalam dunia yang jahat, namun ada jaminan bahwa Allah ada dalam kita, memberikan kemenangan, memberikan segala yang kita perlukan. Jikalau Roh Kudus diam dalam hati kita, firman Tuhan menjelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga ketika kita melihat bagaimana Allah menjamin hidup kita dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini dan yang jahat ini, ingatlah Bapak Ibu, ada Roh Kudus, Allah yang menyertai kita, berdiam dalam hidup kita, yang sanggup menolong, sanggup menghibur dan memimpin kita, sehingga kita mencapai tujuan-tujuan Allah dalam hidup ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Lalu kita melihat satu perenungan juga bahwa ketika Allah menjamin hidup kita dengan Roh Kudus yang diberikan dalam hati kita, Allah menjamin kita dalam hal-hal apa Bapak Ibu? Ayat yang sudah kita baca tadi itu dijelaskan bahwa Allah menjamin kita atas semua yang telah disediakan untuk kita. Semua yang telah disediakan untuk kita, Allah menjamin akan dan pasti menjadi bagian kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 5, di sana juga dijelaskan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Apa yang dimaksud segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita Bapak Ibu? Yang benar-benar itu adalah kepastian kita akan alami kini dan nanti. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau kita merenungkan bahwa segala sesuatu yang disediakan bagi kita, sebagaimana ayat yang sudah kita lihat, itu berarti adalah janji-janji Allah. Segala janji-janji Allah itu bagi kita, umatnya. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 15-17, di sana dikatakan Roh Kudus, Roh Allah itu bersaksi, berseru Aba ya Bapa. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan begitu banyak, begitu luas janji-janji Allah dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini, yang Tuhan khususkan bagi kita, umat tebusannya. Di antaranya Bapak Ibu adalah
janji tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berjanji Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Ketika Ia menyelesaikan tugasnya untuk mati di kayu salib dalam kemanusiaannya untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Dia bangkit, Dia hidup, dan kembali ke surga. Dan kelak akan datang kembali dalam dunia ini. Namun Ia tidak membiarkan umatnya sendiri. Dia mengutus Roh Kudus yang akan menjadi penolong, penghibur, pemimpin hidup kita yang mendiami hidup kita selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, janji penyertaan Tuhan di saat suka dan duka, sehat maupun sakit. Bukankah itu merupakan kekuatan iman? Ada Tuhan beserta kita Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana dengan janji-janji Tuhan tentang kekuatan dan penghiburan? Tentang kelegaan di masa sulit, damai sejahtera, kepenuhan kehidupan, kebutuhan kehidupan kita, tentang kuasa, tentang hikmat, dan kedatangan kembali Yesus Kristus. Janji tentang upah, janji tentang kekayaan, kemuliaan orang-orang kudus yang kelak kita alami ketika kita di sorga bersama dengan Sang Pencipta. Betapa mulianya, betapa agungnya. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita, itu pasti menjadi bagian kita. Luar biasa Bapak Ibu. Renungan firman Tuhan di saat ini kembali mengingatkan kita umat Tuhan bahwa sesungguhnya hidup kita terjamin di dalam Tuhan. Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menanggung hidup kita. Hidup kita miliknya. Kita di tangan Tuhan. Kita dalam pikirannya, dalam rencananya yang mulia, yang agung. Hidup kita bukan kita lagi, bukan? Kristus telah membeli kita dengan harganya yang lunas. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Menjadikan kita miliknya sepenuhnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan firman Tuhan kiranya menjadi penghiburan bagi kita bahwa sesungguhnya kita umat Tuhan terjamin hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menanggung hidup kita. Keadaan apa yang kita alami saat ini? Allah tahu. Dia mengenal keberadaan kita. Dia pemilik hidup kita. Serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Jalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Tetap semangat, tetap setia. Walaupun dalam pergumulan yang berat. Dalam keadaan dunia yang jahat. Dengan kuasa dosa yang mengancam umat Tuhan yang tidak melekat dengan Tuhan. Kuasa iblis yang mengancam umat Tuhan juga yang tak melekat dengan Tuhan. Ada menyertai kita yang sanggup memberikan kita kemenangan dan apa yang kita butuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik bagi kita Bapak Ibu. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman untuk kita menjalani hidup dalam dunia yang penuh dengan pergumulan dan yang jahat ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kembali mengingatkan kami umat-Mu bahwa sesungguhnya hidup kami terjamin di dalam Engkau. Engkau menjamin hidup kami, Engkau menanggung hidup kami. Ada Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hati kami, yang diam dalam kami, menyertai kami senantiasa sampai akhir hidup kami. Menjamin keselamatan kami. Kekuatan penghiburan segala yang kami perlukan ada di dalam Engkau. Pergumulan yang berat di zaman akhir ini, Engkau Allah yang sanggup menolong. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau penjamin hidup kami. Kami bersuka cita ada di dalam tangan-Mu. Kami berbahagia bersemangat menikmati kehidupan yang masih Engkau percayakan. Ini hidup kami, penuhi terus kami dengan Roh-Mu, pimpin kami. Sebagai anak-anak-Mu kami mau taat sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.